Nyoba kamera DJI Osmo Action 4 siang-siang bolong. Kalian mau jemput anakku. Ini kayaknya punya tukang bersih-bersih taman itu kayaknya nggak masuk hari ini. Mungkin karena masih cuti bersama ya. Ini aku tuh masih belum menemukan settingan yang pas buat kameranya nih. Masih trial dan error. Ini udah uji coba yang keberapa kali ya, lupa aku. Tapi hasilnya masih kurang bagus ya. Settingannya ini aku pakai white balance nya aku kasih di 5600, terus ISO nya di range antara 100 sampai 2100 kalau nggak salah. Kemudian di shutter speednya aku taruh di 1/50 kalau nggak salah, karena ini resolusinya pakai 2,7K, terus fps nya di 24. Jadi aku nyeting shutter speednya di 50, 1/50. Terus untuk layarnya itu di ultra wide. Jadi aku nyoba supaya dashboard stang itu kelihatan semua. Tapi nggak tahu nih kalau settingan untuk ini aku naik Matic atau Scoopy itu hasilnya gimana. Biasanya aku makainya nyoba di motor MT25 itu. Kalau di MT25 sudah pas, cuma kalau untuk Matic aku nggak tahu ini. Terus stabilizernya aku taruh di Rocksteady yang biasa, bukan yang plus. Ini ada plus, soalnya kalau dipasang di plus itu dia itu jadi ngezoom, walaupun sudah ultra wide dia tetap ngezoom, jadi kelihatan terlalu ke depan. Dan biasanya harus 4K kalau resolusinya tuh kalau kita main di Rocksteady itu. Kalau 4K itu karena aku mikir SD cardnya itu punya aku cuma 64. Untuk ngirit resource juga, karena baterainya juga, kemarin aku nyoba baterai di DJI Osmo itu dengan resolusi 2,7
50 fps, terus aku pakai terus tuh bisa hampir 1,5 jam kalau nggak salah. Itu pun klip-klip itu masih bisa nge-record. Sudah merah itu baterainya. Terus kalau di 2,7 itu kalau pakai 64 itu bisa hampir 2 jam ya. Untuk kapasitas SD card-nya hampir 2 jam. Nggak lumayan sih. Tapi harus kalau kita jalan jauh harus spare paling enggak ya 64, kita beli 2 atau 128 itu. Beli yang 128 GB. Terus baterainya juga paling enggak punya 2. Kalau cuma satu itu kalau untuk jalan jauh kayaknya ya harus dimatikan, hidupkan, matikan, hidupkan gitu. Kelihatan jalan nggak ya? Ini nak coba tak naikkan lagi. Berat ya, nanti aja. Oh ya, kalau dengan settingan yang tadi itu harus pasang yang namanya filter. Aku pakainya ND yang 32 karena kalau nggak dipasang filter dia tuh cahayanya terlalu berlebihan. Nah, cuma kalau tak turunkan shutter speednya dia jadi kurang tajam gitu gambarnya. Makanya kan solusinya tetap aku shutter speednya di 1/50 itu. Terus untuk ngatasi terangnya itu aku pakai ND filter itu yang 32 sebenarnya. Apa intensitas cahayanya yang masuk tuh nggak tahu ya, 32 tuh ukuran apa ya, 32 tuh kepekatan kayaknya. Semakin besar nilainya semakin pekat hitam itu dia. Jadi kayak kacamata Ray-Ban itu. Kalau kayak kita pakai kacamata Ray-Ban. Besok atau kapan ya, kalau ada waktu tak buatin coba untuk kalau malam hari kayak katanya, karena dia itu apa ya, lensanya tuh ukurannya itu besar, lebih besar dari punya GoPro. Jadi kalau untuk malam itu dia nangkap cahayanya lebih bagus katanya. Cuma kayaknya dia naikkan ISO itu loh. Jadi kalau ISO-nya nggak dibatasi, warnanya jadi apa ya, kayak terlalu banyak ungu atau merahnya itu loh, ngeflare itu namanya. Kalau istilahku ngeflare sih, nggak tahu ya kalau istilahnya apa kalau di dunia videografer atau fotografi itu istilahnya apa, yang nggak tahu komen aja. Jadi warnanya itu kayak kalau kita mewarnai gambar itu, kalau zaman dulu waktu kecil kita warnai gambar, gambarnya tuh keluar itu loh, nggak di dalam garis. Nah itu kalau aku nyebutnya ngeflare sih. Kalau ISO-nya dinaikkan gitu, jadi harus dibatasi. Makanya kalau aku batasinya di 2100 2600 itu maksimalnya. Kalau lebih dari itu kayaknya warnanya nggak bagus. Ngomong-ngomong aslinya panas ya, panas, cerah, terlalu cerah gitu. Ini aku pasang di mounting yang di dagu itu, di helm full face. Kendalanya karena aku pakai kacamata kan, kalau pakai full face itu kendalanya itu ketika memasukkan kacamata itu, pakai kacamata itu susah kalau udah pakai helm. Nah kalau kita nggak pakai, terus harus dilapisi pakai apa namanya itu, dilapisi pakai pelapis kepala itu. Kalau nggak pakai itu telinganya itu luka lama-lama kalau pakai. Ya karena aku udah pakai ukuran XL aja ngepres, padahal udah sesuai dengan apa ya, kalau helm itu kan lingkar kepala itu ya. Kemarin masalah mic-nya itu ya karena aku cuma modifikasi dari intercom itu, tak tambahi kabel jack 3,5 itu, tapi hasilnya juga kayaknya kurang bagus untuk mic-nya itu. Masih
Padahal gainnya udah aku turunkan. Gainnya itu kalau pakai mic eksternal itu aku turunkan sampai -6. Karena kalau enggak nanti suaranya nggak pecah itu. Ya itu juga belum nemu juga solusinya gimana. Karena kalau mesti beli mic khusus DJ itu ya mahal juga, hampir separuh harga kameranya. Ya ini cari hematnya kayak apa kan, supaya tetap bisa vlog tanpa harus keluar duit banyak. Karena dari iseng-iseng ngevlog ini yang paling mahal itu gearnya ya, selain dari motornya. Gearnya itu yang paling mahal itu ada di kamera. Aku beli kamera sekitar berapa, 3,9 ya, itu aja pas diskonan gitu. Helm itu aku pakai RSV yang FF500 karbon. Itu aku beli berapa itu, sekitar 400-an 90 ya, sama ongkir jadi 500 sekian tuh di official store-nya. Murah sih, enak. Helmnya tuh enak, enteng. Kemarin aku pasang di halvis ya, aku pasang di kaca depan tuh, aku bolongin di mikanya itu berat helmnya jadinya, jadi kayak leher itu pegel itu. Nah ini nanti hasilnya aku upload ya, nanti kalian komentar aja hasilnya kayak apa. Silahkan berkomentar yang bijak dan sopan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aku jawab. Yang penting sopan ya. Keintelektual seseorang itu bisa dilihat dari caranya menulis. Jadi bijak-bijaklah berkomentar. Oke kawan-kawan, teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, share, ataupun komen ya di video yang tidak berguna ini. Terima kasih, selamat siang.